Ah, halo, siang Kak Sohi, selamat siang. Siang, selamat siang. Kali ini kita akan bahas tentang penginjilan podcast. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti Kak Sohi bisa jawab dan apapun itu nanti kita bisa bicarakan secara bersama. Nah, sebelum memulai dan pertanyaan ataupun acara selanjutnya, Kak Sohi bawa kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di mana Engkau mempertemukan kami lewat Zoom ini, Tuhan Yesus, mari Engkau tolong berkati kami dalam sesi acara kami selanjutnya. Kami mulainya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Sohi, pertama ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yaitu Ya, apa itu arti penginjilan menurut Kakak sendiri? pengertian penginjilan menurut saya sih, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik dari surga yang dimana disampaikan melalui tulisan. Tulisan apa? Yaitu tulisan para nabi, tulisan para rasul, dan juga oleh mereka yang telah dipilih Allah. Yang dimana untuk menceritakan tentang sifat kebaikan Allah kepada seluruh umat manusia. Menurut saya itu arti Injil. Oh, berarti kalau kita rangkum ya secara Ya, umumnya berarti penginjilan itu kayak perintah Tuhan lah ya untuk setelah ia mati dari kayu salib supaya apapun misi dari Tuhan ataupun Allah itu supaya terlaksana. Nah, sekarang kita masuk betul. ke pertanyaan kedua, yaitu apa tujuan dari penginjilan itu, Kak? Kalau menurut saya sih ada beragam macam ya tujuan penginjilan, tapi kalau menurut saya tujuan penginjilan itu yang lebih utama adalah yaitu memberitakan tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia yang dimana dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu kita bisa baca di dalam Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Artinya enggak memilih, enggak ini misalkan si A, kelompok si A, si B, enggak, tapi seluruh bagi semua umat manusia. Itu menurut saya sih tujuan penginjilan itu apa? Oh, berarti tujuannya apa tadi, Kak? Coba diulang. Tujuannya lebih kayak umum gitu, biar lebih orang-orang lebih paham gitu secara singkat. Iya, betul. Nah, habis itu masuk kita pertanyaan ketiga, yaitu manfaat dari penginjil itu, Kak, ataupun dampak dalam diri kita ataupun orang lain setelah kita menginjil. Saya kira kalau kita sudah penginjilan ya, itu manfaatnya besar sekali bagi kita maupun bagi orang ya. Yang pertama itu adalah memperkuat iman kita. Memperkuat iman orang yang kita injili. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mempertobatkan seseorang yang dimana belum menerima berita Injil. Atau orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Itulah manfaat dan tujuan kita memberitakan Injil. Jadi untuk kita ya anak-anak muda, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Menurut saya itu sih. Oh, berarti Iya. manfaatnya itu atau dampaknya itu setelah kita mintakan Injil supaya dalam diri kita juga tertanam bahwa kita harus percaya Iya. kalau Tuhan itu ya satu-satunya, dan orang lain juga itu apa itu ya, semakin mungkin mereka belum mengenal Tuhan sehingga mengenal Tuhan, dan yang sudah Iya. mengenal Tuhan sehingga lebih erat lagi perkenalannya Iya, dengan sehingga imannya semakin kuat.
tidak akan goyah. Gitu. Nah, Iya, oke. gitu. Sekarang masuk pertanyaan 4 ya Kak. Nah, bagaimana cara Kakak dalam melakukan penginjilan itu? Contohnya nih kayak pada masa pandemi ini. Ataupun Iya, mungkin bisa kayak online gitu, sosial media kayak bisa TikTok. Contohnya kan membuat sebuah post-post yang bermanfaat ataupun yang lain-lain lah. Yang penting yang gimana cara Kakak supaya penginjilan itu terus-menerus walaupun ada pandemi ini kan. Biasanya orang pada berhenti, kayak pekerjaan berhenti. iya Pasti betul. kan sebuah penginjilan itu Iya betul. kayak ini kayak sebuah pekerjaan juga, pekerjaan dalam Tuhan. Iya betul. Iya, iya. Sekarang yang dipermasalahkan itu gimana cara Kakak melakukannya? Sejauh ini sih kalau masalah penginjilan itu ya setidaknya kita anak-anak muda ya punya kreativitas sendiri, dan yang pertama itu kita harus bergabung dulu di suatu komunitas yang menaungi penginjilan. Karena kalau kita sendiri pergi di jalan atau kemana itu ya menurut saya nggak efektif kalau kita hanya sendirian. Tetapi kalau misalkan kita melakukan penginjilan di masa pandemi ini ada banyak cara. Lewat sosial media, ya, lewat YouTube kita, terus apalagi sekarang itu lagi booming-boomingnya TikTok. Nah, jadi kita bisa melakukan penginjilan di situ menggunakan ayat, menggunakan eh, apa namanya drama dari teman-teman kita, bagaimana kita harus menyampaikan Injil itu kepada semua orang. Nah, karena pandemi ini menurut saya media-media yang kita pakai itu kayak misalkan TikTok, terus Hello lah, terus YouTube itu bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal atau belum mendengar kabar baik ya. Misalkan kalau misalkan kita mau apa namanya bikin video. Nah, ada orang yang melihat video kita. Nah, saya kira mereka lihat video kita, mereka jadi terberkati dan mereka juga kabar baik itu tersampai gitu loh ke mereka. Jadi jangan kita terbatas dengan karena pandemi sudah berhenti. Udahlah, sudah nggak ada seperti nggak ada harapan lagi. Ada banyak cara-cara yang bisa kita gunakan dengan media sosial yang ada gitu. Mungkin itu dari saya. Oh, Iya, berarti COVID ini jangan jadikan penghambat lah ya. Yang penting intinya lanjut terus gitu. iya, Nah, lanjut terus. sekarang pertanyaan berikutnya, eh, pendekatan apa yang Kakak lakukan dalam penginjilan sejak mulai menginjil sampai masa pandemi ini? Kayak berupa contoh. Contohnya kan kayak gini, pendekatan supaya orang itu terinjili. Eh, Maksud saya itu apa yang dilakukan Kakak? Apa metode-metode ataupun apapun itu yang penting bisa Kakak contohnya nih ada yang orang belum mengenal Yesus sehingga dia dapat mengenal Yesus. Gimana caranya ataupun pendekatannya itu? Boleh diberi contoh? Boleh contoh salah satu atau dua? Salah satunya kalau kita misalkan bekerja, saya kan misalkan bekerja, nah bisa di situ lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, perlakuan kita kepada teman sekerja kita, itu mereka akan melihat kita. Dan sikap kita mungkin bisa memberkati mereka, dan setelah kita dengan teman kita sekerja itu, kita kan bisa berdiskusi sama mereka. Akhirnya kan ya mulai dari situ kita mulai masuk bagaimana kita memberitakan Yesus, mengenalkan Yesus kepada mereka. Nah, seperti itu menurut saya cara juga yang efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran atau kabar baik, belum mendengar kabar baik. Oh, Ya, berarti intinya ya Kak, apa maksudnya itu dimanapun kita berada ataupun di mana lingkungan pun kita berada, betul. kita jangan habis Iya, metode dalam diri kita seperti melalui perilaku kita ataupun iya betul. aktivitas kita lah yang bisa Mm-mm. memberkati. Karena begini, kalau misalkan hanya kita eh,
omong doang, tapi kalau tindakan kita tidak sesuai, itu sama saja itu menjadi aib bagi orang-orang yang melihat kita. Lah omongannya begini, tapi tindakannya seperti itu. Nah, saya rasa eh, Kristus itu kayaknya nggak kesampaikan. Sikap Kristus itu dan perbuatan kita sebagai pengikut Kristus nggak tersampaikan. Kalau hanya kita ngomong doang, tapi kita buktikan dengan sikap dan perilaku kita gitu. Hmm, mungkin ada pertanyaan nih di Iya. luar dari soalnya ini nih. Gimana? Apakah boleh kita itu menginjil? Contohnya nih kan, kita cuma nih kita sebagai penginjil. Contohnya saya Alpeus nih, kita menginjil. Nah, Iya, perilaku saya bagus, iya, oke lah. Mungkin dalam lingkungan itu banyak orang sebenarnya nih perilaku saya sebenarnya kayak nggak bagus lah, nggak bagus. Terus saat itu di iya, iya. dalam kerumunan orang miskin dan saya di situ adalah salah satu orang yang kaya, termasuk orang kaya. Nah, dalam penginjilan Heeh. apakah itu boleh atau tidak perilaku itu? Nah kan perilaku saya nih nggak baik sama orang-orang itu, tapi masalah kayak perekonomian saya kayak ada hati untuk mereka. Mungkin ada yang Kasohi lebih efektif lagi dalam sebuah kejadian ini. Saya rasa itu kalau misalkan kamu orang kaya ya banyak uang ya, tapi dengan uang yang kamu miliki, di mana juga di sekitar kamu itu ada orang-orang yang nggak mampu. Nah ini juga cara yang efektif buat kita untuk menolong mereka, karena lewat sikap kita menolong mereka, mereka kan nggak melihat tuh sikap kita kepada mereka. Nah lewat itu semua, nah kita perkenalkan mereka kepada Kristus. Jadi saya rasa kalau kita punya eh, materi juga kita bisa bagikan kepada mereka, saya rasa itu efektif gitu. Oh, berarti kalau kita menginjil itu berarti harus dari dalam hidup kita dulu ya, baru Iya, kayak orang lain. iya, supaya jadi pedoman buat mereka. Berarti kalau contohnya nih, kalau jadi penginjil itu dia kan memberkati orang lain. Berarti setidaknya dia harus kayak dia ada dasar nih. Berarti dia ada dasar dalam hidupnya kan. Iya, itu dasarnya karakternya, bukan materinya. Oh, Iya, oke. harus Ah, ditunjukkan dari karakternya. hmm. Kalau hanya dasarnya materi doang, nggak menurut saya itu bukan itu hal yang efektif. Kita udah nyampe pertanyaan terakhir nih. Udah pertanyaan terakhir ya? Ya, Oh, nah, sudah nggak terasa ya, sudah sampai pertanyaan terakhir. Oke, baik. adalah nih pesan dan kesan eh, Kakak Sohi supaya generasi-generasi anak muda penginjil ini di seluruh dunia apa Kak? Supaya mereka itu kayak mempunyai hati untuk eh, menginjil. Iya, ya. Oke. Saya rasa sebagai kita anak-anak muda ya, zaman sekarang apalagi pandemi ya, saya rasa kita harus punya kreatif masing-masing untuk memberitakan Injil. Baik lewat channel YouTube kita, sosial media kita. Nah, itu menurut saya lebih efektif. Jadi, walaupun sudah sekarang eh, masih pandemi, akhirnya kita berpikir, udahlah, kalau saya menyampaikan Injil nggak bisa karena ada kendala pandemi, nggak bisa. Jangan itu menjadikan alasan buat kita bagi anak-anak muda untuk menyampaikan Injil atau kabar baik kepada semua orang. Jadi kita harus punya kreativitas masing-masing untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Gitu. Oh, berarti sesuai dengan yang dari topik pertama tadi, berarti kan kita harus tahu dulu bahwa kita itu harus menginjil
itu Iya, sebuah betul. perintah. Iya. Kedua, berarti pertama sebagai perintah, berarti kedua kita harus semangat dari dalam diri kita. Iya. Berarti ketiga kita harus memakai metode-metode yang berkualitas ataupun yang ngikutin zaman lah, supaya Betul. ngikutin zaman. Betul. Seperti pandemi ini kan kita harus kayak otomatis Di rumah terus. Iya, di rumah terus, nggak boleh keluar, betul. Udah Kak, terima kasih semuanya yang Iya. kisahnya. Nah, sebelum akhirnya Kasukilah yang mau kita doa lagi. Oh gitu ya. Oke. Mari kita berdoa. Kayak tema doanya kayak tentang penginjilan ini aja ya Kak. Oke. Boleh buat orang-orang lain ataupun generasi-generasi yang mau menginjil. Oke. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada siang hari ini Tuhan Yesus kami boleh melakukan sesi tanya jawab antara Alpius dan saya Tuhan Yesus. Tuhan, mari Engkau tolong anak-anak muda yang di luar sana, yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau tentukan Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan, kreativitas yang baru Tuhan. Dalam hal menyampaikan Injil kebenaran-Mu kepada semua orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka, Kau pakai hidup mereka menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jangan sampai Tuhan Yesus mereka berhenti karena pandemi ini. Tetapi mereka memiliki semangat, hati yang berkobar-kobar. Tetap menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Sehingga hidup mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Kami akhiri sesi ini pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Udah, boleh lihat Kak. Saya izin live ya. Oke.